Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re, jumpa lagi ada saya di sini. Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini guys, ya. So, mungkin kalau kalian mengikuti berita dari Indonesia, Presiden Indonesia mengatakan bahwasanya dolar naik, apalah, dolar naik tak payah kecoh, dolar naik tak perlu risau karena orang Indonesia gunanya itu rupiah bukan dolar. Terlebih lagi orang-orang desa gunanya rupiah bukan dolar. Dan akibatnya guys, ya aduh, ramai sekali ini konten kreator rakyat Indonesia yang ya namanya kecewa dengan pembicaraan atau opini ya dari Presiden Indonesia guys, ya. Kita bicara tentang kurs mata uang ya. Aku jadi teringat beberapa hari lalu saya sempat menemukan ada satu video lama Prabowo Subianto. Kalau ingin melemahkan suatu negara, lemahkan mata uangnya. Kalau Anda mau menghancurkan suatu negara, hancurkanlah pertama mata uangnya. A few moments later. Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Ya. Macam tak betul je budak ni. Dan jikalau kita membicarakan mata uang dunia, ini ada satu mata uang yang cukup kuat ya. Tidak hanya di Asia Tenggara, bahkan menembus Asia guys. Wah, siapa lagi kalau bukan ringgit Malaysia bos. Ini wah gila betul ini guys ya. Biar betul ini guys ya. Dan ya seperti yang tertera dari layar kalian masing-masing guys ya, ringgit Malaysia mata uang terbaik di Asia pada tahun 2026. Coba ini, waduh, yang mengalami kenaikan hanya ada 3 negara di Asia guys ya. Ada dari Malaysia, China, dan Singapura. Yang lain ya bawah nih, termasuk negara Indonesia nih paling parah. Oke lah geng, ya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu dan letakkan di shopping Anda di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga guys ya. Ini gila sih guys ya. Lagi-lagi Malaysia mencatat pencapaian membanggakan di pentas ekonomi Asia geng. Ringgit Malaysia kini mencatat prestasi terbaik di Asia pada tahun 2026 dengan kenaikannya nih plus 3,3% berbanding dolar Amerika Serikat. Dan ya, kekuatan ini bukan hanya sekedar angka, tetapi mencerminkan ketahanan ekonomi negara, dasar fiskal yang bijaksana ya, dan keyakinan pelabur akhirnya ya auto meningkat guys. Dari perdagangan hingga pelaburan, prestasi ringgit menunjukkan Malaysia sebagai pemain utama di pasaran serantau dan global. Dan tentunya guys, prestasi ini membuat peluang baru juga kan ya, seperti syarikat, pelabur, dan rakyat Malaysia akhirnya terus berkembang dan mengambil peluang strategik dalam ekonomi dunia. Nah kalau kita lihat di bagian ini guys, ranking ini hanya ada 3 negara nih. Malaysia, ringgit ya, yuan China, dolar Singapura. Sementara yang lain turun geng ya, dolar Taiwan turun, dolar Hong Kong turun, yen Jepun turun, baht Thailand turun minus 2,6%, won Korea Selatan turun juga min 3,0%.
Peso Filipin turun min 4% ya, 4,0. Dan yang paling teruk rupiah Indonesia minus 4,6%. Auto stres dah kalau begini guys, serius ya. Oke lah geng, kita akan coba untuk melihat bersama-sama geng ya. Ada satu video yang cukup menarik ya, dan akan mengupas. Ini cukup aneh tapi nyata guys ya. Nah, terkuat di Asia Tenggara dan bahkan di Asia guys ya. Kenapa ringgit Malaysia bisa menguat, tapi rupiah malah makin sekarat? Kita akan coba nonton geng bersama-sama seperti apa videonya. Dari video ini saya kutip dari channel Geografi ya. Kita coba tonton seperti apa videonya. Harga minyak naik, tapi justru mata uang Malaysia menguat. Itu. Padahal dolar Amerika kembali menekan pasar Asia. Di banyak negara, mata uang mulai goyah dan bank sentral sibuk menahan perlembahan kurs. Tapi pada Mei 2026, Malaysia justru menunjukkan arah yang berbeda. Secara mengejutkan, ringgit menguat saat banyak mata uang Asia melemah. Nilainya bahkan sempat mencapai posisi tertinggi terhadap dolar Singapura sejak 2021. Dan di saat dunia sedang memperhitungkan dampak konflik Amerika-Iran terhadap harga minyak, Malaysia harus menjaga kepercayaan pada ringgit tanpa membuat krisis yang tengah melanda berubah menjadi sumber masalah baru. Kenaikan Geografi. nilai mata uang bukan terjadi karena satu hal saja. Ada banyak faktor yang ikut berperan, seperti kebijakan pemerintah, masuknya investasi, kondisi ekonomi, dan rasa percaya orang terhadap masa depan negara. Karena itu, saat ringgit Malaysia terlihat menguat, itu artinya banyak orang percaya pada ekonomi Malaysia. Namun bagaimana Malaysia menjaga kepercayaan itu? Ringgit naik saat Asia masih was-was. Oke. Pada Mei 2026, 1 dolar Amerika berada di sekitar 3,92 ringgit Malaysia. Oke. Di tengah pasar Asia yang mulai tertekan karena kenaikan harga energi dan menguatnya dolar Amerika, posisi ringgit terlihat cukup berbeda. Banyak mata uang Asia melemah dalam beberapa bulan terakhir. Investor mulai keluar dan memindahkan uang mereka ke aset yang dianggap lebih aman saat situasi global tidak stabil. Tapi Malaysia justru menunjukkan arah yang berbeda. Dalam tren bulanan dan tahunan, ringgit masih bertahan kuat terhadap dolar Amerika. Wow. Pada April 2026, sejumlah laporan pasar menempatkan ringgit sebagai salah satu mata uang dengan performa terbaik di Asia, tepat di bawah yuan Cina. Penguatan ini juga terlihat terhadap dolar Singapura. Pada Maret 2026, ringgit sempat menyentuh posisi terkuatnya terhadap dolar Singapura sejak 2021. Artinya, untuk mendapatkan 1 dolar Singapura, masyarakat Malaysia tidak perlu mengeluarkan ringgit sebanyak sebelumnya. Ini cukup menarik, karena dolar Singapura selama ini dianggap sebagai salah satu mata uang paling kuat dan stabil di Asia Tenggara. Hal ini sangat kontras jika dibandingkan dengan rupiah Indonesia. Di hari yang sama, rupiah berada di sekitar 17.377 rupiah per dolar Amerika dan telah melemah sekitar 5% dalam setahun terakhir. Reuters juga melaporkan rupiah sempat jatuh hingga sekitar 17.445 rupiah per dolar Amerika. Sampai Bank Indonesia melakukan intervensi besar di pasar valuta asing untuk membantu menstabilkan kurs. Ya Allah. Sementara itu, 1 ringgit berada di sekitar 4.428 rupiah. Itu. Perbedaan kurs ini mulai terasa berat bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk kebutuhan seperti perjalanan, belanja barang impor, atau pengiriman uang ke luar negeri. Dan ketika banyak mata uang Asia mulai goyah, investor justru terlihat lebih percaya terhadap Malaysia. Itu membuat ringgit mulai dipandang berbeda dibanding beberapa negara lain di kawasan. Untuk memahami kenapa investor luar negeri lebih percaya pada ringgit, kita harus melihat apa yang sedang dijaga Malaysia di dalam ekonominya. Ini. Why? Nah, kenapa? Kita lihat.
Pada Maret 2026, inflasi Malaysia masih berada di sekitar 1,7%. Angka ini tergolong rendah dibanding beberapa negara Asia lain pada periode yang sama, sehingga tekanan kenaikan harga belum terlihat terlalu mengganggu ekonomi Malaysia. Oke. Di bulan yang sama, total ekspor impor barang Malaysia mengalami peningkatan sebesar 9,3% menjadi sekitar 273 miliar ringgit Malaysia. Ekspor mencapai 148,8 miliar ringgit Malaysia. Sementara impor berada di 124,2 miliar ringgit Malaysia. Aduh. Arus uang asing juga kembali masuk lewat obligasi atau surat utang negara. Oke. Pada Maret 2026, pasar obligasi Malaysia mencatat aliran masuk bersih sekitar 6,1 miliar ringgit. Setelah sebulan sebelumnya sempat keluar 2,5 miliar ringgit. Oke. Dan untuk membeli obligasi ini, para investor perlu menukar dolar menjadi ringgit. Dengan begitu, permintaan terhadap ringgit ikut naik dan itu membantu menjaga nilai Oke. tukarnya. Lalu Ya. pada 7 Mei 2026, Bank Negara Malaysia kembali mempertahankan suku bunga acuannya di level 2,75%. Oke. Dalam kondisi global yang sedang tidak stabil, keputusan ini memberi kesan bahwa Malaysia belum perlu mengambil langkah darurat untuk menahan tekanan ekonomi. Kalau situasi memburuk, Bank Sentral biasanya menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi dan menjaga mata uang. Namun hal ini bisa langsung berdampak pada masyarakat karena pinjaman dan cicilan ikut menjadi lebih mahal. Angka inflasi, perdagangan, dan obligasi menjelaskan kenapa ringgit dipercaya di pasar keuangan. Tapi kepercayaan itu tidak cukup ditopang oleh angka saja, karena Malaysia juga punya mesin ekonomi yang sedang dilirik dunia. Apa nih? Apa nih? Mesin ekonomi Malaysia. Oke. Oke. Di Penang dan Kulim, aktivitas industri elektronik sebenarnya sudah berjalan sejak puluhan tahun lalu. Ya. Kawasan ini menjadi tempat berdirinya pabrik dan fasilitas teknologi milik perusahaan global Ya, seperti Intel, AMD, Micron Technology, sampai Infineon. Sebagian besar Chip, ya. perusahaan ini memilih Malaysia karena industrinya sudah siap pakai. Ya. Malaysia sudah memiliki pekerja yang terbiasa di bidang elektronik, kawasan pabrik yang lengkap, serta pelabuhan dan jalur pengiriman barang yang mendukung produksi teknologi. Biaya menjalankan pabrik di Malaysia juga lebih murah dibanding Singapura, sehingga perusahaan tidak perlu membangun semuanya dari awal. Perkembangan itu membuat Malaysia berada di tempat yang cukup strategis saat perusahaan-perusahaan dunia mulai mencari lokasi pabrik tambahan di luar Cina. Banyak perusahaan sebenarnya tidak benar-benar meninggalkan Cina. Negara itu masih memiliki kawasan industri terbesar di dunia, dengan jaringan pemasok, pelabuhan, dan pabrik yang sudah saling terhubung selama puluhan tahun. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, situasinya mulai berubah. Perang dagang antara Amerika dan Cina membuat tarif impor naik. Pandemi juga sempat mengganggu pengiriman barang dan produksi pabrik di berbagai kota industri Cina. Akibatnya, banyak perusahaan mulai mencari lokasi tambahan di negara lain agar produksi mereka tidak berhenti hanya karena satu negara mengalami gangguan. Malaysia kemudian menjadi salah satu pilihan yang paling sering dilirik di Asia Tenggara. Pada 2025, arus investasi mulai menunjukkan dampaknya. Dalam 9 bulan pertama tahun itu, Malaysia mencatat sekitar 285,2 miliar ringgit investasi yang disetujui. Nilainya naik sekitar 13% dibanding tahun sebelumnya dan diperkirakan membuka lebih dari 152.000 lapangan kerja baru. Selain industri elektronik, Malaysia juga mulai dilirik untuk pembangunan pusat data dan layanan AI seperti Microsoft, Amazon, dan Google. Betul. Pada Mei 2026, Schneider Electric bahkan menyiapkan pusat pelatihan Asia Tenggara di Malaysia untuk kebutuhan listrik dan infrastruktur AI. Ini menunjukkan Malaysia mulai bergerak lebih jauh dari sekedar lokasi pabrik dan perakitan. Gila guys, harganya sebenarnya oke. Sejak akhir Februari 2026, harga energi mulai naik setelah ketegangan antara Amerika dan Iran meningkat. Betul. Bagi Malaysia, situasi ini langsung memberi tekanan
karena pemerintah masih menahan sebagian harga bahan bakar lewat subsidi. Ketika harga minyak naik, biaya yang harus ditanggung negara ikut membesar. Pada akhir April 2026, Kementerian Keuangan Malaysia menyebut biaya subsidi dan bantuan energi mencapai sekitar 7 miliar ringgit per bulan. Hampir 10 kali lipat dibanding sebelumnya. Pemerintah kemudian meminta kementerian dan lembaga federal meninjau ulang belanja operasional 2026. Biaya subsidi publik bahkan diperkirakan bisa mencapai sekitar 58,4 miliar ringgit. Jauh di atas alokasi awal sekitar 15 miliar ringgit. Ringgit yang kuat juga tidak selalu menguntungkan semua sektor. Perusahaan Malaysia yang membeli barang dari luar negeri bisa terbantu karena pembayaran dalam dolar menjadi lebih murah saat menguat. Tapi bagi perusahaan Malaysia yang menjual barang ke luar negeri, situasinya berbeda. Ketika pembeli luar negeri menukar dolar ke ringgit, harga produk Malaysia bisa terasa lebih mahal dibanding sebelumnya. Dampaknya juga mulai terasa di sektor pariwisata. Bagi sebagian wisatawan dari negara dengan mata uang yang lebih lemah, biaya liburan ke Malaysia menjadi lebih mahal dibanding sebelumnya. Di saat yang sama, Malaysia juga mulai masuk ke tarik-menarik perdagangan dengan Amerika. Pada Oktober 2025, Amerika memberi Malaysia skema tarif 19% untuk sejumlah barang yang masuk ke pasar Amerika, sementara beberapa produk tertentu mendapat tarif 0%. Kondisi ini membantu produk Malaysia tetap lebih mudah bersaing di pasar Amerika, terutama untuk sektor industri yang bergantung pada ekspor. Tapi kesepakatan itu juga memicu Malaysia membuka akses lebih luas untuk produk Amerika, sekaligus menyesuaikan aturan perdagangannya dengan standar dan prosedur Amerika. Di sisi lain, Amerika memiliki kuasa untuk menghentikan perjanjian jika ada kesepakatan dagang lain yang dianggap merugikan kepentingan mereka, serta ada komitmen kerjasama investasi jangka panjang antara kedua negara dalam skala besar. Tapi, perdebatan yang muncul menunjukkan satu hal. Kuatnya ringgit tidak cuma ditopang angka ekonomi. Malaysia juga harus menjaga subsidi, sektor ekspor, dan hubungan dagangnya tetap aman. Krisis Iran Amerika bisa mengubah arah ringgit. Nah, ini menarik. Krisis Iran Amerika bisa mengubah arah ringgit. Nah, ini menarik ini, guys. Awal Mei 2026, ringgit masih bergerak stabil di pasar valuta asing. Pergerakannya tidak menunjukkan gejolak besar, dan investor asing masih menyerap Malaysia sebagai negara dengan inflasi yang terkendali, perdagangan yang aktif, dan kebijakan bank sentral yang relatif konsisten. Tapi tantangan datang dalam bentuk yang berbeda. Biaya subsidi energi yang terus meningkat perlahan menekan anggaran negara. Dalam kondisi seperti ini, defisit atau pengeluaran pemerintah yang lebih besar daripada pendapatannya bisa saja terjadi. Bagi investor, ini menjadi sinyal penting karena mereka menilai seberapa kuat negara menjaga keseimbangan keuangannya. Selama kepercayaan itu terjaga, aset dalam ringgit tetap dianggap aman. Tapi ketika beban anggaran terlihat semakin berat, sentimen investor bisa ikut berubah. Dan dampaknya mulai terasa di pasar obligasi hingga nilai tukar ringgit yang menurun. Di sisi lain, Bank Negara Malaysia juga tidak punya banyak pilihan yang mudah. Jika tekanan harga energi mulai ikut mendorong kenaikan harga barang dan jasa sehari-hari, Bank Negara Malaysia bisa berada dalam posisi untuk menaikkan suku bunga. Akibatnya, orang dan perusahaan biasanya menunda pengeluaran besar dan mengurangi rencana investasi. Aktivitas ekonomi bisa melambat, tetapi di sisi lain, langkah ini membantu menahan kenaikan harga dan menjaga inflasi tetap terkendali. Ringgit Malaysia hari ini terlihat kuat, tetapi kekuatan mata uang tidak hanya ditentukan oleh angka kurs. Di baliknya, ada subsidi energi yang harus ditanggung, investor yang perlu diyakinkan, industri yang bergantung pada ekspor, dan hubungan dagang yang harus dijaga. Arah ringgit sangat bergantung pada lamanya tekanan ini berlangsung. Ringgit masih bisa bertahan jika harga minyak mereda, subsidi terkendali, dan dana asing tetap masuk ke pasar obligasi Malaysia. Dalam kondisi ini, kepercayaan pasar masih terjaga.
Namun jika krisis berlanjut, biaya negara meningkat, investor mulai menarik dana atau dolar kembali diburu, ringgit bisa melemah perlahan. Bukan jatuh tiba-tiba, tapi turun sedikit demi sedikit seiring hilangnya kepercayaan pasar. Ya. Pada akhirnya, yang menentukan bukan hanya seberapa kuat ringgit hari ini, tetapi seberapa lama Malaysia bisa mempertahankan kekuatan itu di tengah biaya yang terus berjalan. Betul guys. Jadi kalau kita lihat dari awal sampai akhir itu memang racikannya itu sangat banyak sekali agar satu kurs mata uang itu kenapa bisa menguat semakin tahun ya. Jadi tidak hanya satu racikan saja, tapi berbagai racikan ya. Itu guys ya. Waduh, dan nampaknya Malaysia ini sudah melakukan persiapan yang sudah cukup lama sekali guys ya. Terutama dari para pelabur ini guys ya. Dari pelabur ini wah cukup banyak sekali guys ya yang ada di Malaysia sekarang, dan itu akhirnya menguatkan ringgit semakin tahun guys ya. Jadi kita bicara tentang kurs mata uang ya. Aku jadi teringat beberapa hari lalu saya sempat menemukan ada satu video lama Prabowo Subianto. Kalau ingin melemahkan suatu negara, lemahkan mata uangnya. Kalau Anda mau menghancurkan suatu negara, hancurkanlah pertama mata uangnya. A few moments later. Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Ya. Macam tak betul je budak ni. So guys, itulah yang terjadi. Jadi tidak hanya setakat ASEAN saja, tapi rupa-rupanya ya, nampaknya ringgit Asia pun juga sekarang semakin kukuh ini guys ya. Bayangkan, nomor 1 di atas yuan China loh guys. Ini kan luar biasa sih guys ya. Pencapaian membanggakan di pentas ekonomi Asia nih guys ya. 3,3% di atas yuan Cina. Dolar Singapura ranking ketiga nih guys. Tapi yang lainnya teruk guys ya, down. Ini aku cukup terkejut nih. Dolar Hong Kong jatuh, yen Jepun jatuh, Korea begitu. Dan yang lebih teruk ini nih, bawah nih, aduh, minus 4,6% ya. Aduh, itulah guys ya. So ya gimana geng ya, boleh komenlah di kolom komentar ya. Kalau saya berpikirnya gini sih guys, Malaysia ini pandang jauh ke hadapan ya. Manakala ada satu tempat tuh asik pandang Malaysia saja nih guys. Aduh, ya itulah geng ya. So menurut kawan-kawan ya macam mana, boleh komenlah di ruang komentar guys ya. Oke ya, seperti itu sudah untuk video kita kali ini guys ya. Thank you sudah nonton, dan ya saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai dari video. Jadi biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh untuk kita sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you. Bye bye.